Hai semuanya, selamat pagi. Oke teman-teman, hari ini aku mau berangkat kerja. Kebetulan hari ini aku kerja di pegunungan ya teman-teman. Jadi di tempat balap mobil sama motor gitu ya teman-teman. Ini tuh jalan yang setiap hari aku lalui kalau aku itu berangkat kerja ke tempat itu. Nah, ini aku udah mau sampai tempatnya teman-teman. Ini udah di sekitar area racing atau apa ya bilangnya, aku nggak terlalu tahu tentang balapan. Teman-teman bisa lihat itu ada tribun ya, itu biasanya untuk nonton balapannya, dan di depannya itu ada trek atau jalannya gitu teman-teman. Tempatnya ini tuh luas banget, dan tempatnya ini tuh berada di pegunungan ya teman-teman, jauh banget dari pemukiman warga. Kebetulan besok hari Sabtu itu akan ada pertandingan. Jadi hari ini kita mau bersih-bersih toilet. Toiletnya itu banyak banget. Dan juga ada beberapa tempat atau ruangan yang harus kita bersihkan, teman-teman. Nah, di sana juga udah terlihat ya, ada beberapa orang yang udah mendirikan tenda. Biasanya di sini itu penuh dengan tenda-tenda orang jualan makanan atau orang jualan pernak-pernik tentang balapan gitu ya teman-teman, merchandise-nya gitulah. Nah, ini kita mau menuju ke paddock-nya dulu karena kita juga belum tahu ya nanti yang mau dibersihkan itu sebelah mana, jadi kita mau ke kuning atau memastikan dulu ya teman-teman. Nah, itu gedung warna putih itu namanya paddock ya teman-teman. Jadi yang atas itu untuk menonton balapan yang seperti VIP gitu ya. Terus yang lantai paling bawah itu tempat untuk kalau semisal mobil ganti-ganti apa itu namanya, ganti ban atau ganti apa saat pertandingan gitu loh teman-teman. Aku kurang tahu apa namanya ya, maaf ya. Nah, ini kita mau ke area paddocknya dulu ya. Kita mau ke kuning dulu, apa yang harus dibersihkan. Dan besok kalau semisal ada pertandingan di sini itu penuh banget ya teman-teman, dengan truk, dengan tenda-tenda, itu biasanya di sini banyak banget. Oke teman-teman, ini tadi aku udah bersih-bersih toilet. Jadi contohnya seperti ini ya toiletnya itu. Dan tempatnya itu ada banyak banget. Dan sekarang aku mau lanjut lagi, kita mau pindah tempat. Kita udah sampai di tempat penampungan sampah ya. Setiap ada pertandingan pasti banyak banget ya teman-teman sampahnya, dan di sini itu tempat untuk menampung sampah bekas dari orang-orang yang menonton gitu ya. Nah, ini sampah yang belum dipilah. Jadi hari ini itu aku mau memilah sampah. Seperti ini, ada kalengnya itu ada yang tipis sama tebel, itu juga dipisahkan ya teman-teman. Nah, ini yang tebel. Terus kemudian botol sama tutupnya itu juga dipisahkan. Kalau ada isi airnya nanti ditaruh sini, bekas airnya, dan botolnya ditaruh sini. Kemudian di sana itu sampah bekas makanan seperti itu teman-teman. Lumayan banyak ya. Nah, biasanya di setiap tempat itu caranya beda-beda ya teman-teman, cara memilahnya. Ini tuh gedung khusus untuk penampungan sampah, biasanya itu sampai penuh gitu loh teman-teman. Dulu pertama kali aku kesini itu sampai penuh banget. Dan di belakang juga ada toilet, cuma sepertinya ini udah jarang dipakai ya karena udah seperti ini. Udah lama banget sih sepertinya gedungnya ini tuh. Emang dikhususkan untuk menampung sampah aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini udah dibagi tugas kerjanya ya. Kebetulan kita kesini 4 orang dan udah dibagi-bagi. Oke, kita mulai kerja. Jadi hari ini aku dapat tugas buat memilah botol ya. Dari tutupnya sama airnya juga dibuang. Jadi di setiap tempat itu caranya beda-beda ya teman-teman. Ada yang botolnya itu tutupnya nggak perlu dipisahkan, itu juga ada yang penting airnya itu dibuang. Tapi kalau untuk sampah dari rumah tangga itu tutup sama label botol itu harus dipisah ya teman-teman.
Jadi menurut aku kalau yang bekas rumah tangga itu peraturannya lebih ketat sih. Kalau yang untuk umum ini cukup seperti ini nggak apa-apa. Dan biasanya aku juga perbantuan di tempat lain untuk memilah sampah. Dan ada seperti alat untuk menampung sampahnya gitu loh teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi kan kita nggak perlu jongkok ya. Nah ini sampah plastik yang terbungkus gitu, kita harus buka. Siapa tahu ada botol atau ada kaleng yang nyelip di situ ya teman-teman. Jadi harus dibuka satu-satu biar nggak ada sampah botol. Dan kalau ada pun nanti akan dipisahkan ya teman-teman. Nah, kalau di tempat umum itu cukup memisahkan antara botol, kaleng, atau kaca itu gominya atau sampahnya cukup dipisahkan seperti ini. Tapi kalau untuk sampah rumah tangga itu beda lagi ya. Nanti antara sampah kertas dan plastik itu harus dipisah, teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang tadi, sampah dari rumah tangga itu lebih ketat peraturannya ya. Nah, biasanya kalau semisal kita udah pilah-pilah seperti ini, nanti kan ada truk yang mengangkut ya, terus itu dibawa ke tempat penampungan, lalu dibawa ke tempat pengolahan terakhir. Nah kalau di Jepang itu sepengetahuan aku untuk mengolah sampah itu kayaknya dibakar ya teman-teman, di tempat yang luas banget itu seperti pabrik. Kebetulan aku pernah lihat dari luar, tapi aku belum pernah kerja di dalamnya teman-teman. Jadi aku nggak bisa jelasin secara detailnya gitu. Cuma aku pernah lihat di video itu, jadi dibakar. Terus nanti kan pasti keluar asap ya. Sebelum asap itu keluar, itu udah difilter dulu. Jadi udah difilter dari yang berbahaya agar tidak mencemari lingkungan seperti itu teman-teman. Terus nanti kalau udah jadi abu itu diangkut pakai truk. Nah setelah diangkut pakai truk nanti akan dibuang di dermaga. Di Jepang itu udah ada ya khusus untuk membuang abu bekas pembakaran sampah. Dan menurut aku di Jepang ini tuh benar-benar masalah sampah itu benar-benar ini ya bagus banget. Dan lingkungan di Jepang pun teman-teman juga sering lihat kan di video aku itu bersih karena orang-orangnya juga mentaati gitu. Dan di setiap rumah pun juga ada peraturannya ya teman-teman. Kalau buat buang sampah itu nanti ada jadwalnya. Semisal kalian pas jadwal buang plastik kok buangnya yang kertas, itu pasti sama petugas di plastik sampah kalian itu pasti akan ditempeli stiker dan tidak akan diambil ya. Jadi misal kita buang sampah pun kita harus ingat ya sampah kita itu yang mana, karena nanti kalau nggak diambil sama petugasnya kita itu harus ambil lagi, kita harus memilah lagi kalau ada yang salah buang. Jadi benar-benar kalau dibilang ribet ya emang ribet ya untuk pertama kali, cuma kalau kita udah terbiasa ya itu udah biasa aja teman-teman. Nah, beginilah kalau kerja di Jepang di bidang building ya teman-teman. Jadi building itu kan, cleaning itu kan ya kita nggak jauh dari kata apa ya, kotoran sama sampah gitu ya. Jadi nggak perlu jijik-jijik sih menurut aku. Ini sih menurut aku pekerjaan yang aku seneng sih kerja selama ini, kerja di sini seperti ini. Karena mereka juga menghargai gitu loh, nggak terus memandang kita sebelah mata itu, nggak, malah mereka itu kayak berterima kasih banget gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini masih di area balapan tadi. Ini pemandangan dari atas tempat memilah sampah. Jadi besok pertandingannya itu ada di sebelah bawah itu teman-teman. Sekarang apa itu sedang berlatih ya. Mungkin sedang menghafalkan tracknya atau bagaimana, aku juga nggak tahu. Kalau pas ada pertandingan di sini tuh banyak banget ya teman-teman yang nonton. Dan kebetulan besok itu pertandingan mobil seperti mobil Tamiya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini hasil aku memilah sampah. Itu ada kaleng, ada botol, dan ini ada sampah bekas makanan. Kebetulan sekarang udah jam 5 dan sisanya tinggal segini ya. Mungkin ini akan dilanjut besok lagi karena sekarang udah jam 5, udah waktunya kita pulang. Yang ini lumayan ya, yang itu juga
tinggal sedikit lagi, besok tinggal sedikit lagi teman-teman. Sebelum pertandingan ini harus selesai. Baik teman-teman, ini aku udah perjalanan mau pulang. Kebetulan ini udah musim agak panas ya, jadi masih terang. Kalau ini udah musim dingin itu jam 4-an itu di sini udah gelap banget teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video dari aku kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Terus dukung channel aku, like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.